حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang beberapa perkara yang dihukumi najis secara ainnya, secara zatnya. Baik. Apa saja yang telah kita ambil dan itu memang rajih hukumnya najis? Hamzah. Apa? Yang pertama, air kencing. Siapa? Air kencing manusia, jelas ijma' najisnya. Terus kotoran manusia, ini jelas najisnya berdasarkan ijma', tidak ada khilaf kalau masalah ini. Kemudian kita membahas tentang darah. Nah, yang rajih tentang darah yang najis itu apa? Afif. Darah haid dan darah haid dan taib, nifas. Sedangkan darah-darah yang lain, ikhwan, khilaf sangat kuat. Makanya kalau dinukilkan ijma' tentang najisnya darah secara mutlak, maka ini telah ditegaskan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam As-Sahih bahwasanya ijma'nya tidak sah. Bukti yang menunjukkan bahwasanya tidak ada ijma' dalam masalah ini apa? Indak ya Iqbal. Nah, ada beberapa asar dari para sahabat yang menunjukkan bahwasanya darah di sisi mereka tidak najis. Contohnya riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, bagaimana itu? Baik. Nah, ketika dia nahar seekor unta, kemudian terkena darah atau semburan darah pada pakaiannya, dan beliau sholat dengan pakaian tersebut tanpa mencucinya. Yang lainnya, ini menunjukkan darah hewan yang menyembur taib tidak najis. Bukti yang lainnya apa? Syukran. Umar ketika ditikam, darahnya juga keluar banyak, beliau tetap melanjutkan sholatnya. Yang lainnya yang sahih juga ibadah. Athar Ibnu Umar, bagaimana itu? Baik, ketika Ibnu Umar memencet atau mengeluarkan kotoran dari bisulnya, nanah dan darah. Beliau tidak mencuci tangannya. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada ijma' dalam masalah ini tentang kenajisannya. Karena seandainya itu najis, maka mereka tentu akan mencuci pakaian yang terkena darah, mencuci tangan, tidak hanya sekedar diusap-usap saja. Dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan.
Wa mithluhu ad-damul masfuhu minal hayawanil ma'kul duna alladhi yabqa fil lahmi wal 'uruqi fa innahu tahir. Dan yang semisal dengan itu yaitu dihukumi najis menurut Imam As-Sa'di adalah ad-damul masfuh. Ad-damul masfuh yaitu darah yang mengalir deras di saat penyembelihan. Ketika antum menyembelih kambing, sapi, ketika sudah terpotong saluran darahnya, maka darah akan menyembur keluar. Itulah damul masfuh. Ya. Dari hewan-hewan yang makul, hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya setelah disembelih. Sapi, kambing, kerbau. Kuda bisa dimakan dagingnya enggak? Belum. Hah? Kuda boleh, halal. Nah, perhatikan catatan kaki. Ai wa mithlud dam fil najasah ad-damul masfuh. Ya, semisal darah dari hukum kenajisannya adalah ad-damul masfuh, yaitu wa huwa ad-damul jari alladhi yakhruju minal hayawani 'inda adz-dzabhi, yaitu darah yang mengalir yang keluar dari hewan ketika penyembelihan. Fa hadza najisun, dan ini najis. Liqaulihi ta'ala qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Katakanlah, aku tidak mendapati pada apa yang diwahyukan kepadaku perkara yang diharamkan dari makanan yang dimakan kecuali jika berupa bangkai atau darah yang mengalir tadi ketika penyembelihan atau daging babi, karena sungguhnya itu rijsun. Nah, sisi pendalilan makna rijsun menurut mereka najisun, yaitu najis. Wa taqaddama qaul Ibnu Abdul Bar annahu la khilafa fi najasatihi, dan telah lewat dari perkataan Ibnu Abdul Bar yang dikutip di halaman sebelumnya bahwasanya tidak ada khilaf tentang kenajisannya. Taib. Cuman ini telah kita bahas kemarin bahwasanya pada atsar Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwa tidak ada ijma' dalam masalah ini. Taib. Dan memang hukumnya muharram, tapi untuk dikatakan najis, yang rajih tidak. Berdasarkan atsar Ibnu Mas'ud, karena beliau menyembelih atau menahar unta, kemudian terkena pakaiannya dengan darah. Tentunya darah yang mengenai beliau bukan darah dari apa? Darah dari daging, karena yang diceritakan adalah proses nahar, ya, proses naharnya. Sehingga yang rajih dalam masalah ini, ikhwan, seperti yang kita jelaskan kemarin. Nah, ad-damul masfuh haram tapi tidak najis. Walaupun tentunya itu sesuatu yang seseorang merasa kotor dengannya, sehingga ya seyogyanya untuk tetap membersihkan diri darinya. Duna alladhi yabqa fil lahmi wal 'uruq, tidak yang tersisa atau yang masih tetap menyatu pada daging dan urat-urat pada hewan tersebut setelah disembelih. Fa innahu tahir, karena sesungguhnya itu tahir. Kalau ini jelas. Naam, bahwasanya sisa-sisa darah yang ada di daging, kemudian di urat-urat dari hewan yang telah disembelih, maka hukumnya tahir, suci. Dan juga tidak dikatakan itu adalah haram, tetap boleh halal, karena ngikut dagingnya. Aidun ad-dam alladhi yabqa fi lahmi wa uruqil hayawanil halalil mudzakka. Maksudnya tidak dihukumi najis darah yang masih tersisa pada daging dan urat-urat hewan yang halal yang telah disembelih.
fa innahu tahirun halal, karena sungguhnya itu tahir halal. Lianna syar'a lam yuharrim illa damal masfuh, karena sungguhnya syariat tidaklah mengharamkan kecuali darah yang mengalir ketika penyembelihan. Makanya kalau antum dapati terkadang pada ayam di bagian dadanya terkadang ikut tergoreng darah, ya kan? Itu halal atau haram? Halal, karena ngikut daging, yang ngikut tulang-tulang. Tayyib. Wa li'annahu la yumkinu taharruzu minhu, karena yang demikian tidak mungkin untuk seseorang bisa menjaga diri agar betul-betul terbebas dari darah yang menempel di dagingnya. Sulit. Maka ada masyaqqah. Wa taqaddama qaulu Aisyah radhiyallahu anha, law harramallahu qalilad dam tatattaba'an nasu ma fil 'uruq wa laqad kunna natbahu al-lahma wal burmata ta'luha sufrah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darah yang sedikit, maka tentu manusia akan betul-betul meneliti darah-darah yang ada di urat-urat daging. Dan sungguh dulu kami telah memasak daging dalam keadaan panci yang digunakan untuk memasak tersebut, bagian atasnya dipenuhi dengan warna kekuningan, ya, kuning, putih. Air kan jernih. Kemudian ketika dimasuki air, kemudian digodok, mulai kuning kemerah-merahan. Taib. Dari poin ini, akhwan, yang jelas bahwasanya darah-darah yang masih menempel di daging, tulang, kemudian di urat-urat, ini hukumnya halal dan jelas tahir. Kemudian untuk darah yang mengalir ketika penyembelihan, yang rajih hukumnya haram, tapi tidak najis. Tayyib. Qala minan najasati baulu wa rawthu kulli hayawanin muharramin aqluh. Kemudian poin yang ketiga disebutkan di sini, di antara najis-najis, yaitu perkara-perkara yang zatnya najis, adalah air kencing dan kotoran setiap hewan-hewan yang haram dimakan. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Perhatikan catatan nomor 3, wa minan najasat baulu wa rawthu kulli hayawanin muharramin aqluh. Di antara yang masuk dalam kategori benda-benda najis adalah air kencing dan kotoran dari setiap hewan yang haram dimakan. Kal himar, seperti himar. Maksudnya adalah himar ahliyah, yaitu himar peliharaan. Karena himar hukumnya terbagi menjadi dua, ikhwan. Himar yang haram, yaitu himar ahliyah, himar keledai yang dipelihara, itu haram dimakan. Sedangkan himar wahsyi, himar wahsyi yaitu keledai yang liar, itu masuk dalam deretan binatang buruan, hukumnya halal. Sehingga dimaksudkan himar di sini adalah himar ahli, himar keledai peliharaan. Wal kalbi, kalb, ya, anjing. Jelas haram dimakan, kencing dan kotorannya najis. Wal qit, qittun? Indah ya Hanafi, kucing. Wa nahwiha, dan yang semisal dengannya. Ini contoh dari hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Jadi menurut muallif, dan ini juga pendapat jumhurul ulama, pokoknya kotoran dan air kencing semua hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya itu adalah najis.
Apa dalilnya? Li hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Ibnu Mas'ud mengatakan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menunaikan buang air besar. Yaitu mau menunaikan hajat beliau untuk buang air besar. Maka beliau memerintahkanku untuk mendatangkan salasati ahjar, 3 batu. Fawajadtu hajarain wal tamastu tsalitsa falam ajidhu. Maka aku mendapati 2 batu, kemudian aku mencari batu yang ketiga tapi aku tidak mendapatinya. Fa akhadtu rausatan fa ataituhu biha. Kemudian aku mengambil kotoran binatang. Kemudian aku datangkan kotoran tersebut bersama dengan batu yang lain. Berarti kotoran sudah mengeras tentunya ya kan. Karena kalau basah mana bisa diambil. Fa akhadhal hajaraini wa alqar rausah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil 2 batu dan melempar atau membuang kotoran. Ya. Yang satunya yang berupa kotoran dibuang. Wa qala hadza riksun. Kemudian beliau mengatakan ini adalah riksun, ini najis. Akhrajahul Bukhari. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Qala war-rawthatu wahidatur rawth. Nama rawthah bentuk mufrad dari ar-rawth. Wa huwa raji'u dzil hafiri kal baghli wal himar. Yaitu kotoran dari hewan yang memiliki apa? Memiliki kaki yang ada sepatunya, apa namanya? Yaitu kotoran setiap hewan yang memiliki hafir, yaitu kaki yang ada sepatunya di bawah. Pada kakinya itu yang kayak kuku. Seperti bighal. Bighal itu hewan perkawinan antara himar ahli dan kuda. Kalau di peliharaan dikawinkan dengan kuda, lahirlah bighal. Sehingga bighal ini dari sisi perawakan lebih besar dari himar, tapi di bawah kuda. Dan hukumnya masuk kategori muharram, haram dimakan. Kenapa? Karena ketika bersatu antara sesuatu yang asalnya haram dan yang halal, maka dikuatkan sisi haramnya. Sehingga yang rajih bighal hukumnya haram. Wal himar jelas kalau ini makna rawthah. Wa qaluhu riksun ay najisun. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam riksun maksudnya najis. Baik. Wa dalilu ala najasatil himar haditsu Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara munadiyan fanada fin nas. Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an nuhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dan dalil tentang kenajisan himar. Kenajisan himar yaitu keledai peliharaan. Hadis Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang untuk menyeru di tengah-tengah manusia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kalian dari daging keledai-keledai peliharaan. Fa innaha rijsun, karena sungguhnya itu rijsun, najis. Ini menurut pensyarah. Fa makna rijsun ay najisun. Apa? Karena jelas
keledai walaupun dipelihara, walaupun disembelih karena itu haram dimakan, maka jadinya bangkai, ya kan? Jadinya bangkai, dan semua bangkai hukum asalnya adalah najis. Nah, bangkai najis. Nah, maka dagingnya najis karena dia bangkai. Taib. Nah, ini alasan dari jumhurul ulama yang menyatakan bahwasanya air kencing dan kotoran setiap hewan-hewan yang haram dimakan adalah adalah najis. Dan memang ikhwan perlu diketahui bahwasanya pada pembahasan ini terjadi khilaf yang kuat. Nah, khilaf yang kuat antara najis atau tidaknya. Di sana ada pendapat yang mengatakan bahwasanya hukumnya suci. Nah, dari baul, dari air kencing yang ada yang najis adalah air kencing manusia saja. Ini pendapat Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Nah, dan juga pendapat kalangan Zahiriyah, karena mereka menyatakan tidak didapati dalil yang sharih tentang kenajisan kecuali pada masalah air kencing dan kotoran manusia. Taib. Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar dengan sangat kuat membela pendapat tersebut. Taib. Dan juga ada isyarat dari Imam Al-Bukhari. Nah, beliau ada kecondongan kepada pendapat ini, di mana beliau tegaskan bahwasanya memang tidak didapati nas yang tegas kecuali pada baulun nas, pada abwalun nas, yaitu air kencing manusia. Ini yang datang nas dalil tentang kenajisannya. Cuman jumhur ikhwan lebih berhati-hati dalam masalah ini. Nah, dan tentunya yang namanya kotoran tetap seseorang berupaya untuk menjauhkan diri darinya. Nah, pendapat tadi yang menyatakan najisnya untuk kotoran-kotoran dan air kencing binatang yang haram dimakan, itu yang dirajihkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa beliau. Nah, dan itu pendapat jumhur. Baik. Dari apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di di sini, mafhumnya berarti bahwasanya hewan-hewan yang dagingnya boleh dimakan, maka hukum air kencing dan kotorannya adalah apa? Hukumnya bagaimana? Tarik. Yang dinyatakan najis di sini adalah hewan-hewan yang dagingnya haram dimakan. Berarti kalau yang dagingnya halal dimakan, kencing dan kotorannya bagaimana? Najis tidak? Nah, tidak najis. Ini pendapat yang rajih, tidak najis. Nah, sebagaimana hadis Uraniyin, bahkan Nabi memerintahkan untuk mereka minum dari apa? Air kencing unta. Juga diperbolehkannya sholat di kandang kambing. Yang namanya kandang kambing ya, tidak akan lepas dari air kencing atau kotorannya. Kecuali kandang kambing VIP mungkin. Nah, yang kalau kencing kemudian buang kotoran langsung dibersihkan, tetap ada dampak atau bekas dari kotoran atau kencing. Nah, ar-rabi' was-siba' kulluha najisah. As-siba' yaitu hewan-hewan buas. Hewan-hewan buas secara keseluruhan najis. Qala was-siba'u kulluha najisah wa dzalika mithlu al-qalbi wan namir wal asad. Nah,
seperti anjing, kemudian harimau, singa, dari hewan-hewan buas. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'alu 'anil ma'i yakunu fil falah minal ardi wa ma yanubuhu minas sibai wad dawab. Faqala idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabath. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa aktsaru ahli al-ilmi bil hadits ala annahu haditsun hasanun yuhtajju bihi wa qad ajabu an kalami man ta'ana fi. Dalil mereka perhatikan pendalilannya hadis Ibnu Umar, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau ditanya tentang air yang ada di suatu kolam fil falati minal ard, suatu kolam di tanah terbuka, dan apa-apa yang binatang-binatang buas dan hewan-hewan lainnya berbolak-balik ke situ minum. Namanya di padang pasir, kemudian ada semacam danau atau cekungan di situ berisi air. Tentunya hewan-hewan buas dan hewan-hewan yang lain ingin minum, bolak-balik ke situ. Maka bagaimana hukumnya? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath." Apabila airnya itu mencapai 2 kullah, maka tidak akan ternajisi dengan sebab itu. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ahlus Sunan semuanya mengeluarkan hadis ini, dan dikatakan oleh Syekhul Islam, mayoritas para ulama hadis menyatakan hadis ini hasan dan bisa dijadikan hujjah. Dan mereka telah menjawab perkataan orang-orang yang melemahkan hadis ini. Memang hadis ikhwan muhtajjun bihi. Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Akan tapi maksud dari hadis ini bukan berarti apabila air banyak itu sama sekali tidak bisa ternajisi. Tapi maksudnya apabila memang air mencapai jumlah yang banyak, terjadi khilaf tentang makna qullatain kadarnya. Di antara pendapat yang paling bagus, maksud qullatain intinya adalah apabila airnya banyak. Air banyak. Maka yang namanya air banyak biasanya ya, dia karena banyaknya air di situ, ketika ada najis yang sedikit tidak akan berubah sifatnya, baik itu rasa, bau atau warna. Adapun kalau airnya banyak tapi juga najis yang dimasukkan di situ banyak, ya tetap saja di saat air itu berubah warna atau bau atau rasa dengan najis, maka hukumnya apa? Airnya ternajisi. Taib. Nah, sisi pendalilan dengan hadis ini untuk menetapkan najisnya hewan-hewan buas apa? Wa qala Ibnu Qudamah fil Mughni, "Law kanatis siba'u tahiratan lam yahuddahu bil kullatain." Ini pendalilan, seandainya hewan-hewan buas itu suci, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberi batasan dengan 2 kullah. Dalam artian walaupun sedikit, tidak akan terpengaruh dengan hewan-hewan yang minum di situ. Taib. Cuman terkait perkara ini, ikhwan, bahwasanya zat atau tubuh hewan buas secara keseluruhan adalah najis. Taib, dengan dalil tadi masih bisa dijawab, yaitu bahwasanya yang dimaksud di situ yaitu perkara air bekas minumnya hewan-hewan tersebut. Yang namanya hewan-hewan buas, taib, mereka kan makan dari apa? Dari hasil buruan mereka. Dan tentunya hewan yang diburu oleh binatang buas itu kalau habis dimakan, seandainya tersisa di mulut, kan najisnya dari sisi itu adalah bangkai. Paham? Sisi itu adalah bangkai. Sehingga ketika minum di air
Nah, taib. Maka kalau airnya sedikit bisa ternajisi dengan sebab apa sisa-sisa bangkai yang ada di mulut mereka. Cuman untuk menunjukkan bahwasanya zat atau tubuh binatang buas secara keseluruhan adalah najis, maka kita tidak mendapati dalil yang sahih dan sharih. Nah, berarti dengan ini, seseorang ikhwan kembali kepada hukum asal, yaitu hukum bara'atul asliyah, di mana seseorang tidak menetapkan kenajisan suatu perkara kecuali dengan dalil yang tegas. Dan kita tidak mendapati dalil yang tegas tentang hal ini, bahwasanya tubuh dari binatang-binatang buas adalah najis ketika hidupnya. Maka yang rajih wallahu taala alam, untuk poin ini tidak kuat untuk dihukumi najis, tapi tetap mereka berada dalam kondisi sucinya. Baik, wallahu taala alam, ini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta